clans in my family. When I took you in, I promised your father. I don't have a father. Yes, you do. One who's proud of you. A Chujin in record time. You knew he was coming? You said nothing? Knowing this would be your reaction, yes. Takeda, your father is not your enemy. 10 years. No visits. Nothing. You abandoned me. I did not abandon you. I was 8. My mother had just died. Now you come back? Think you can jump right in as the proud dad? Son, To hell with you. I am not... Tahu nggak lo alasan kenapa Takeda pernah membenci ayahnya? Pada awalnya Takeda sendiri nggak dibesarkan oleh ayahnya. Dia ditinggalin demi keselamatannya. Dan semuanya dimulai ketika Red Dragon memburu Kenshi. Dan Scorpion turun tangan menyelamatkan seorang anak yang kelak menjadi petarung Mortal Kombat. Inilah kisah lengkap komik Mortal Kombat X, Blood Ties Chapter 1. Pada Mortal Kombat X Blood Ties Chapter 1 Prelude ini, cerita dibuka di pegunungan Himalaya bertahun-tahun sebelum peristiwa utama game Mortal Kombat X. Kenshi, seorang pendekar telekinetik, terlihat melarikan diri sambil membawa seorang anak laki-laki bernama Takeda. Mereka dikejar oleh organisasi kriminal kuno Red Dragon yang dipimpin oleh Su Hao. Dalam pengejaran tersebut, Kenshi terkena panah di kakinya. Meski terluka parah, si bro tetap berdiri untuk menahan musuh dan memerintahkan Takeda untuk melarikan diri. Dan situasi semakin genting ketika Takeda hampir tertangkap sama prajurit Red Dragon yang dulu pernah disayat wajahnya sama Kenshi. Namun sebelum prajurit Red Dragon bisa membunuhnya, sebuah rantai bertombak menembus tenggorokan prajurit itu. Dan itulah King Hanzo Hasashi. Ya, emang paling cool King kita ini guys. Sementara itu, Su Hao yang sudah memojokkan Kenshi mendadak diserang oleh King Hanzo. Dengan serangan brutal berlapis api neraka, King Hanzo membunuh Su Hao dengan one hit api neraka coy. Dia kemudian memperingatkan sisa pasukan Red Dragon bahwa mereka telah memasuki wilayah Shirai Ryu. Ketika para ninja Shirai Ryu muncul di belakangnya, Red Dragon pun terpaksa mundur karena kalah jumlah. Kemudian adegan berpindah di kuil Shirai Ryu. Kenshi berbicara dengan King Hanzo Hasashi dan terungkap bahwa Takeda adalah putra kandung Kenshi. Nah, Kenshi menceritakan bahwa sebelumnya dia pernah menyusup ke organisasi Red Dragon, tapi penyamarannya terbongkar guys. Dalam pelariannya, tiba-tiba Sonya Blade menghubungi dan memberitahu bahwa Red Dragon ngirim ancaman akan membunuh Takeda. Istri Kenshi ini jago berantem coy. Di rumah, Doi nge-solo lawan pasukan Red Dragon. Suchin bertarung dan berhasil membunuh hampir semua pasukan Red Dragon. Tapi sayangnya, Doi gugur oleh musuh terakhir pak. Namun sebelum itu, Suchin sempat menyembunyikan atau menitipkan Takeda sama tetangga agar aman dan dibawa ke desa sebelah coy. Dan setelah Kenshi mendapat informasi dari Sonya, si bro segera menuju ke Lampang Thailand, tempat Takeda dan istrinya berada. Namun naas, semua terlambat. Red Dragon sudah lebih dulu tiba. Kenshi hanya mendapati istrinya tewas terbunuh oleh pasukan Red Dragon. Lalu Kenshi menemukan putranya dan membawanya kabur ke pegunungan Himalaya, yang pada akhirnya bertemu dengan klan Shirai Ryu. Pada malam harinya, Takeda ngobrol tuh sama ayahnya. Dia menyadari bahwa King Hanzo bukan manusia biasa coy, melainkan seorang raid dari Netherrealm. Kenshi menjelaskan bahwa King Hanzo Hasashi telah mengendalikan sisi gelapnya. Namun Takeda tetap menyimpan rasa nggak percaya tuh. Dan ketika dia bertanya apakah ibunya akan kembali, Kenshi dengan berat hati menjawab tidak. Kenshi dan Scorpion kemudian berdiskusi. Kenshi berniat memburu Dagon, pemimpin Red Dragon, untuk mengetahui bagaimana organisasi itu bisa mengetahui lokasi Suchin dan Takeda. Kemudian keesokan paginya, Kenshi meninggalkan pondok, kuil. Ninggalin kuil lebih dulu. Dan inilah alasannya kenapa sampai era game Mortal Kombat X, Takeda mulai membenci ayahnya. Namun selain itu ada kisah sedih yang sebenarnya Takeda tak pernah tahu. Bahwa jika Takeda mengetahui ibunya dibunuh oleh Red Dragon, dia nggak akan tinggal diam. Takeda waktu itu masih muda, emosional, dan belum terlatih. Jika dia tahu ibunya dibunuh, reaksinya hampir pasti adalah lari untuk membalas dendam. Dan di dunia Mortal Kombat, dendam tanpa kekuatan adalah tiket menuju kematian.
Itulah sebabnya Kenshi memilih berbohong dengan mengatakan bahwa kematian ibunya adalah sebuah kecelakaan. Dia sengaja membiarkan Takeda percaya versi itu untuk sementara waktu, bukan karena dia meremehkan putranya, tapi karena ia ingin Takeda hidup cukup lama untuk menjadi kuat. Takeda juga mencoba melarikan diri dari kuil, tapi Scorpion menghentikannya. Dia mengatakan bahwa Takeda adalah seorang penyintas, dan penyintas tidak melarikan diri, tapi mereka berlatih dan bertarung. Disinilah awal hubungan guru dan murid antara Scorpion dan Takeda dimulai. Oke coy, segini dulu alur cerita komik MKX. Kalau lo suka dan ingin lanjutin chapter 2-nya, silahkan tinggalin komen di bawah. Karena di video selanjutnya kita akan membahas kelanjutan Blood Ties, dan melihat bagaimana benih tragedi di chapter ini mulai tumbuh menjadi perang besar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa.